Ya, halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, Hasan Nasbi makin gencar ya mengeritik Pak Purbaya, padahal dia sudah jadi komisaris Pertamina dan bukan ngurusin Pertamina yang lagi banyak masalah dan merugikan rakyat. Tetapi di sini Hasan Nasbi malah ya menuduh Purbaya ini membuat pemerintah kelihatan lemah. Padahal pemerintah itu kuat kalau dipercaya rakyat, bukan karena ya di dalam pemerintahan itu tidak ada gejolak ya teman-teman. Pemerintahan adem ayem kayak kemarin. Kalau rakyat tidak percaya hasilnya apa? Demo besar-besaran. Jadi ada yang salah dari ide atau premis dasar daripada Hasan Nasbi. Dan kita akan simak bantahan dari para tokoh maupun netizen ya. Kalau ini diteruskan, itu bisa membuat pemerintah kelihatan lemah. Pemerintah kelihatan nggak solid. Pemerintah kelihatan gampang untuk dipecah belah. Gampang untuk diadu domba. Ini bahaya nih persepsi ini kalau dikembangin lama-lama. Misalnya menteri berantem sama gubernur. Itu mungkin hari ini kita melihatnya jadi hiburan. Nggak apa-apa sementara. Karena waktunya masih sebentar. Tapi kalau lama-kelamaan orang akan melihat ini sebagai ketidaksolidan pemerintah. Padahal soliditas pemerintah itu penting sekali. Konsolidasi kekuasaan itu penting sekali. Jadi nggak bisa berlarut-larut kayak gitu. Maksudnya kalau ceplos-ceplosnya mengenai atau kelugasan itu mengenai kebijakan dan lain-lain nggak apa-apa. Tapi kalau saling melemahkan antar pejabat, nanti akan, kan kita juga pernah ada yang kayak gitu. Dan nggak solid akhirnya gitu loh. Sebenarnya persoalannya kemarin itu komunikasi publik pemerintah di masa Hasan Nasbi itu yang tidak terkelola dengan baik. Sorry to say. Saya sudah katakan dulu ketika dia belum mundur, saya sudah katakan di satu stasiun TV terkemuka bahwa dia tidak mampu mengelola manajemen komunikasi publik pemerintah. Nah, dia mundur. Sayang Pak Prabowo belum mengizinkan. Baru terakhir ini di reshuffle. Jadi kita harus bukan terletak persoalannya kepada Pak Prabowo, tetapi pengelolaan komunikasi publik di bawah kendali Hasan Nasbi tidak jalan dengan baik. Sangat wajar beliau itu tidak di posisi itu. Bahkan saya katakan waktu itu sebaiknya itu Menteri Dalam Negeri saja itu, Hasan Nasbi itu. Tetapi nasib berkata lain menjadi komisaris BUMN. Nah, sebagai komisaris di BUMN, menurut catatan saya mohon dikoreksi, di Pertamina, harusnya yang ngurusin Pertamina. Harga ekonomi per liter yang sedang diwacanakan. Itu yang urusan dia. Karena dia job description-nya di situ. Dia tidak ngurusin komunikasi pemerintah lagi. Ini penyimpangan yang menurut saya tidak sesuai dengan statusnya. Karena gini, saya mau bicara teori sosiologi. Mudah-mudahan Pak Hasan Nasbi tahu ini. Status dan peran. Kalau kita bicara teori peran dan status, Hasan Nasbi statusnya kan komisaris BUMN atau Pertamina. Coba dikoreksi. Seharusnya dia ngurusin Pertamina, jangan ngurusin komunikasi publik pemerintah. Kecuali kemarin ketika dia di KSP, di menangani komunikasi pemerintah, ini tidak di situ. Jadi artinya apa Ibu? Ketika orang berperan tidak sesuai dengan status, terjadi disorder sosial. Dengan Hasan Nasbi mencampuri komunikasi pemerintah ini, menilai, memberi pandangan, justru membuat semakin gaduh di ruang publik. Dia ngurusin aja Pertamina. Bu, saya mau katakan, baru minggu lalu saya pulang ke Medan, kampung halaman saya, balik ke Jakarta naik via darat, gitu ya, via darat. Saya melihat di situ kelangkaan BBM, kelangkaan solar, truk-truk antri, itu yang diurusi. Jangan ngurusin yang lain-lain, itu ngurusin komunikasi publik, bukan bidang dia lagi, gitu loh. Jadi oleh karena itu, saya terus terang, apa motif politik Hasan Nasbi? Saya menyarankan kepada Pak Prabowo atau dan antara mengevaluasi Hasan Nasbi di posisinya di komisaris Pertamina itu. Sepertinya banyak masyarakat yang menginginkan Pak Purbaya atau Menku kita ini bisa mendampingi presiden. Betul. Jadi ini kayaknya salah Mbak, ini presiden ini. Yang ini presiden, ini bursa presiden. Capres ya? Iya, kalau di wakil presiden beliau di posisi 1 maka. Di posisi pertama? Iya, kalau wakil presiden. Coba kita cek sebentar di sini. Ya, ini. Oke, baik kita coret ya. Artinya ini adalah untuk presiden. Betul. Ya, bursa Capres di posisi kedua setelah Prabowo Subianto. Betul. Bahkan melampaui tokoh politik lainnya. Betul. Seperti ada Anies di sini, betul, Ganjar, AHY, iya, bahkan wakil presiden kita saat ini. Betul. Inilah fenomena Purbaya efek sekarang. Walaupun beliau bukan orang politik,
tapi tipping pointnya atau Purbaya efeknya itu sangat luar biasa. Walaupun di awal pelantikannya beliau Sempat bikin blunder ya? sempat bikin blunder karena mungkin pada saat itu ada isu sensitif yang beliau sampaikan. Tapi setelah itu dengan meminta maaf dan gaya komunikasi yang natural kalau menurut saya. Otentik ya? Iya, yang natural dan asli benar seperti itu ya kan. Masyarakat menyukai seperti itu. Ditambah dengan zaman sekarang yang semua sudah terkoneksi, ya connected society, jadi popularitas itu cepat sekali untuk naik seperti itu. Ini orang pinter juga presiden kita ini, di mana ada yang ngasih masukan aneh-aneh, panggil aja Purbaya, suruh dengerin, terus berarti saya suruh ngomong, ya saya hantam di situ biasanya. Kalau Anda ikut rapat dengan presiden lebih keras dari saya kok. Jadi saya nggak takut, saya udah korting berapa persen, udah saya korting berapa puluh persen itu. Beliau lebih keras dari saya. Jadi saya udah versi halusnya lah. Tapi orang luar nggak biasa dengar. Di mana ada yang ngasih masukan aneh-aneh, saya disuruh datang, kira-kira disuruh counter sedikit-sedikit. Ya jelas ya, jadi Pak Prabowo ini mengandalkan Pak Purbaya. Bahkan saya yakin Pak Prabowo di awal menunjuk Pak Purbaya pun tidak menyangka bahwa Purbaya efek itu bisa sebesar ini. Dan saya yakin sudah jadi menteri kesayangan Prabowo, Pak Purbaya ini ya teman-teman. Dan Hasan Nasbi, kalau mau mengkritik, kenapa nggak kritik Bahlil? Kenapa nggak kritik Zulkifli Hasan? Ya, di mana ya mereka dalam bidangnya tidak memercikkan optimisme di masyarakat. Pak Purbaya di bidang yang dia bidangi itu menimbulkan optimisme, ya IHSG naik, ya memecahkan rekor. Ini kan bentuk-bentuk optimisme ekonomi ya teman-teman yang dibidangi Pak Purbaya. Ya, sementara menteri yang lain gimana? Nah, kalau mau kritiklah menteri-menteri yang ke publik itu komunikasinya bahkan tidak ada, bahkan kita nggak tahu dia itu kerjain apa itu menteri-menteri. Nah, harusnya Hasan Nasbi kalau mau kritik, yang itu yang dikritik, bukan Pak Purbaya ya. Ini AI ya, dimana digambarkan Pak Purbaya versus pribadi melawan Luhut, teman-teman. Keren ya, guys, ala-ala mafia ini guys. Maksudnya ini video ini ala-ala mafia guys. Tuh. Gue datang sesuai janji. Vibes-nya. Ada Bahlil ya. Mantap guys ini guys. Mana pasukanmu? Zaman bertanda. Sendirian. Melawan kalian gue sendiri pun udah cukup. Dede. Yang disampaikan oleh Purbaya itu ditunggu oleh masyarakat. Kalau kepanjangan tangan dari presiden, harusnya semua menteri itu kepanjangan tangan dari presiden. Hanya memang gayanya yang seperti itu seperti pencerahan bagi rakyat, ternyata seperti ada oposisi di dalam pemerintahan gitu. Karena jadi rakyat memang sedang butuh itu? Sedang butuh itu, karena siapa lagi yang menyuarakan keinginan rakyat untuk kaya bareng-bareng ya. Dan akhirnya Purbaya menyampaikan itu. Di media sosial bahkan Purbaya diterjemahkan sebagai perubahan besar Indonesia Raya. Namanya, itu singkatan Purbaya ya? Ya, perubahan besar untuk Indonesia Raya. Walaupun netizen juga menambahkan pelan-pelan Pur, Indonesia belum siap perubahan katanya. Tapi benar kata Zilvia tadi bahwa rakyat menunggu perubahan yang memang dijanjikan oleh Purbaya. Di kontroversi juga saya sempat menyampaikan kan, kalau dengar Purbaya ngomong nih, kelihatannya kita tajir semua bulan depan. Makanya kita aminkan aja ya. Ya, kita aminkan dan kita tunggu. Ya, itu ya teman-teman. Pak Purbaya perlu digarisbawahi ya. Karena saking bagusnya dia, ekspektasi terhadap itu menjadi besar, bahkan melebihi yang seharusnya kalau menurut saya. Contoh, belum ada terasa dampaknya gitu kan. Padahal Pak Purbaya ini sebagai Menteri Keuangan, dia sebenarnya hanya mengorkestrasi kepala daerah, bagaimana cara penggunaan APBN, penyerapan anggaran di kementerian. Dia mengorkestrasi, mencereweti anggaran-anggaran yang tidak maksimal penyerapannya sampai sudah mendekati akhir tahun ini. Nah, jadi seolah-olah sekarang bagi para pekritiknya Pak Purbaya dianggap belum ada memberikan hasil sektoral. Ya, itu memang bukan tugas Pak Purbaya. Pak Purbaya hanya yaitu mengorkestrasi tadi, menggerakkan, ayo dong kepala daerah, ayo dong kementerian, penyerapan anggarannya yang bagus, atau uangnya saya ambil, saya salurkan ke yang lain. Ini tugasnya Pak Purbaya. Jadi harusnya yang tetap jadi ujung tombaknya itu ya kalau Kementerian Perdagangan di bidang perdagangan ya,
SDM di bidang sumber daya, ya begitu teman-teman. Tapi saking bagusnya dia, ekspektasi terhadap dia itu menjadi lebih dari seharusnya dan kita dukung Pak Purbaya karena dia juga memang Prabowo versi halusnya atau rakitan robot Pak Prabowo. Jadi gitu kurang lebih yang muncul di masyarakat ya. Keren ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.